Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan terkait klasifikasi perpustakaan. Nah, kali ini kita akan membahas tema membangun nomor klasifikasi. Nah, perlu kita tahu, dalam DDC ini terdapat 4 sumber notasi ya untuk membangun nomor klasifikasi. Nah, apa saja kira-kira? Yang pertama adalah menambahkan subdivisi standar dari tabel 1. Yang kedua adalah menambahkan dari tabel 2 sampai 6. Ketiga adalah menambahkan bagian lain dari dalam bagan. Yang keempat adalah menambahkan tabel yang ditemukan dalam bagan. Jadi hari ini kita akan membahas membangun nomor klasifikasi. Yang pertama adalah dengan menambahkan dari tabel 1 yaitu subdivisi standar. Yang kedua adalah menambahkan dari tabel 2 tentang wilayah. Yang ketiga adalah menambahkan dari tabel 3 tentang sastra. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya dalam tabel di DDC 23 ini merupakan satu hal yang paling prinsip dalam membangun nomor klasifikasi, yaitu tentang dari tabel 1 hingga 6 bahwa notasi dalam tabel ini tidak dapat berdiri sendiri namun melekat pada nomor kelas yang disediakan dalam skedul ataupun bagan. Nah, ini tabel dalam DDC 23. Yang pertama yaitu tentang tabel 1 tentang subdivisi standar. Kemudian tabel 2 tentang wilayah, periode, biografi. Yang ketiga subdivisi untuk seni, sastra, dan bentuk kesusastraan khusus. Yang keempat ini tentang subdivisi dari masing-masing bahasa. Yang kelima yaitu kelompok etnis dan suku bangsa. Yang keenam adalah tentang bahasa. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari tabel 1. Ya, tabel 1 ini kita membahas subdivisi standar ya. Nah, bagaimana subdivisi standar? Nah, sebagai ringkasan pada tabel 1 subdivisi standar ini adalah ada 6 ini teman-teman semua. Dari mulai 1 tentang filsafat dan teori, kedua aneka ragam, ketiga ini yaitu kelompok kamus ensiklopedia, yang keempat topik-topik khusus, yang kelima terbitan berseri, yang keenam organisasi dan manajemen, yang ketujuh pendidikan, penelitian dan topik yang berkaitan, yang kedelapan kelompok orang, yang ke-09 adalah sejarah, geografi, dan biografi. Jadi pada tabel 1 subdivisi standar ini harus ada. Jadi beda ya nanti ketika di tabel 2. Jadi kalau tabel 1 ini ada 01, 02, 03, 04 dan sampai seterusnya hingga 09. Oke. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada tabel 1 subdivisi standar. Yang pertama adalah bentuk fisik dalam tabel 1 subdivisi standar adalah bentuk-bentuk yang sering atau bentuk-bentuk karya yang sering digunakan sebagai direktori, ensiklopedia, kamus terbitan berseri yaitu majalah, jurnal, buku tahunan, dan banyak sekali tentang terbitan berseri. Kemudian tadi pembahasan di rangkuman itu yaitu yang termasuk yang perlu kita perhatikan itu adalah menentukan dari rangkuman 01 sampai 09. Kemudian bentuk-bentuk fisik tersebut ada di setiap disiplin dan subjek mulai kelas 00 sampai dengan 900. Jadi 00 sampai 900 dia bisa menggunakan tambahan pada tabel 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah notasi tabel 1 subdivisi standar. Ini dapat digunakan hampir pada setiap disiplin dan subjek mulai 000 sampai 900 kecuali ada instruksi lain. Nah, pembentukan nomor ini hanya cukup dengan mengikuti instruksi dan tidak disarankan untuk membangun nomor sendiri tanpa adanya instruksi atau apabila ada instruksi yang berlawanan. Jadi kita harus tahu ketika kita melihat misal 300 kelas
300. Nah, di situ kira-kira ada instruksi tidak di bawah? Lihat apa kayak gitu loh. Nah, ini yang kita perlu perhatikan dalam penggunaan tabel 1 subdivisi standar. Nah, ini apabila tidak ada instruksi, nah instruksi di sini jika dalam notasi bagan ini tidak terdapat instruksi bagian cara pemakaian atau penambahan tabel 1 ini, maka notasi tersebut dapat ditambahkan langsung dengan notasi yang terdapat dalam tabel 1. Misalnya pada notasi 641.5 tentang choking. Nah, tidak terdapat instruksi cara pemakaian dan penambahan pada tabel 1 ini. Maka pada notasi 641.5 tersebut, ini dapat ditambahkan dengan salah satu notasi yang terdapat dalam tabel 1 sehingga notasinya dapat diperluas. Contohnya, misal tentang memasak ya. Nah, ini notasinya adalah 641.5. Ini dalam bagan. Kemudian titik 05 ini tentang serial publication. Nah, ketika kita mencari judul terkait cooking journal, maka nomor klasifikasinya adalah penambahan dari dalam bagan ditambah tabel 1. Jadi 641.5 itu merupakan nomor bagan dalam dari choking ya. 05 itu serial number, serial publication dari tabel 1, maka ketika digabungkan adalah 641.505. Nah, ini ketika tidak ada instruksi. Jadi kalau tidak ada instruksi langsung penambahan dari bagan yang kita temukan kemudian ditambah tabel apabila judul tersebut menunjukkan menunjukkan tabelnya. Itu. Kemudian ketika ada instruksi pada tabel 1, yang pertama menambah notasi dari tabel 1 pada notasi subjek yang terdapat dalam bagan harus dilakukan secara khusus sesuai dengan catatan atau perintah pada bagan yang bersangkutan. Nah, notasi 01 sampai 09 dalam bagan 1 dapat berubah menjadi 001 sampai 009 atau 0001 sampai 0009. Nah, tanpa 01 atau 9 atau sudah tercantum pemakaiannya pada bagan, baik seluruh atau sebagainya. Jadi rangkuman dari 01 sampai 09 itu ada ada turunannya. Jadi ada cabangnya kembali. Jadi subdivisi subbab ke subbab seperti itu. Ya. Nah, contoh kita akan mencontohkan satu tentang majalah fisiologi. Nah, misal ya fisiologi manusia ini masuk pada bagan 612. Nah, kita harus tahu, oh majalah ya ini. Majalah berarti masuknya ke tabel 1 otomatis ya. Kita lihat di tabel 1 itu majalah itu menunjukkan notasi berapa. Kita tahu 612 tentang fisiologi manusia. Fisiologi itu kan ilmu yang mempelajari fisiknya, fisik manusia seperti itu ya. Nah, ini nanti nomor klasifikasinya adalah 612. Nah, majalah yaitu tabel 1 notasi 005. Sehingga ketika digabungkan majalah fisiologi ini adalah 612.005. Kenapa kok 005? Nolnya kok tidak dihilangkan? Karena di depan titik ini adalah digit bukan angka 0. Apabila di depan titik ini angka 0, maka yang belakang ini harus dihapuskan salah satu dari 0 kedua ini. Seperti itu. Jadi ketika di depan titik ini digit seperti 1 sampai bilangan 1 sampai 9 itu maka di belakang digit 0 akan tetap dituliskan. Itu. Nah, yang kedua, contoh kedua tentang 375 tentang kurikulum 0001 sampai 009 itu merupakan subdivisi standar. Berdasarkan perintah ini, maka kelas kamus kurikulum ini masuk kamus adalah 0003, kurikulum adalah 375. Ketika digabungkan, maka 375
0003. Kenapa kok 0003? Ini merupakan sub-subbabnya dari tabel 1 notasi 5. Jadi anaknya anaknya notasi 5 tentang terbitan berseri. Oke, yang kedua kita akan membahas yaitu membangun nomor klasifikasi dengan menambahkan tabel 2 tentang wilayah ya. Nah, ini ringkasan pada tabel 2 ya. Yang pertama adalah wilayah, daerah, tempat dan umum, kedua manusia dan umum tanpa memindahkan wilayah atau daerah, yang ketiga dunia zaman purbakala, yang sampai ke 9 ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya tentang ringkasan. Jadi kalau di tabel 2 ini adalah isi notasi-notasinya itu adalah 1 sampai 9 tanpa angka 0 ya. Kalau tadi tabel 1 adalah 01, 02 sampai 09. Tapi kalau di tabel 2 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 seperti itu. Untuk rinciannya teman-teman bisa membaca di ringkasan ini. Nah, kira-kira apa hal-hal yang perlu diperhatikan pada tabel 2? Pertama, ada kalanya suatu subjek itu perlu dinyatakan aspek geografisnya atau wilayahnya. Misalnya Angkatan Laut Indonesia. Nah, dalam hal ini, notasi subjek Angkatan Laut perlu ditambahkan notasi wilayah Indonesia, areas, ya, Indonesia tersebut yang terdapat dalam tabel 2. Jadi ketika kita tahu pariwisata Indonesia, nah berarti kita harus tahu pariwisata itu nomor bagannya berapa, Indonesia itu berarti masuk tabel berapa, berarti otomatis tabel 2 kalau dinyatakan ada aspek geografis ataupun wilayahnya. Nah, jadi ketika tidak ada instruksi, dalam bagan tidak terdapat instruksi atau tujuan bagaimana cara menambahkan notasi dari tabel 2, maka langkah-langkah dalam penggunaannya yang pertama adalah mula-mula ditentukan atau pertama kita harus menentukan notasi subjek dokumen yang bersangkutan terlebih dahulu. Kemudian lalu kita menambahkan pada notasi subjek yang bahwa notasi 009 itu merupakan aspek geografis dari tabel 1. Yang ketiga adalah kemudian kita menambahkan notasi wilayah yang diambil dari notasi 3. Jadi ketika tidak ada instruksi dari si bagan tersebut, misal di DDC itu tidak ada instruksi untuk menunjukkan bahwa ini kita harus menggunakan ini gitu kan. Kita langsung bisa menggunakan ini rumus umum, yaitu subjek plus 09 plus tabel 2. Jadi misal kita contohkan langsung ya, Angkatan Laut di Indonesia. Nah, kita tahu Angkatan Laut itu nomor bagannya berapa? Yaitu 359. Kemudian karena ini menunjukkan sebuah aspek geografis, maka rumusnya tadi kan ini subjek plus 09 plus tabel 2, ya kan? Berarti 09 ditulis sebagai aspek geografisnya yang dari tabel 1. Kemudian Indonesia itu nomor kelasnya berapa pada ringkasan ini, pada ringkasan ini ya. Nah, Indonesia itu masuk nomor 598. Ini dari tabel 1 dia. Dari tabel 2 harusnya ya, ada tipe harus tabel 2. Nah, ketika digabungkan maka 309.009.598. Loh, ini kok tidak disambungkan Bu Nurul, kok 009.598. Nah, jadi di belakang titik itu adalah maksimal adalah 3 digit. Jadi di belakang titik 3 digit, misal ada 6 digit, maka harus dibagi 3, sisanya ya 2 seperti itu. Jadi tidak digabungkan itu. Misal kita mau menuliskan kalau ini kan tidak bisa disingkat ya. Yang penting ini 359.009.598. Dan catatan di sini dipergunakan 2 angka 000 untuk mendahului tabel 1 sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam bagan pada notasi subjek 359 Angkatan Laut. Jadi ini
Sebelum kita mendahului tabel 1 kan 09 itu kan merupakan tabel 1 ya. 359 titik membeda istilahnya untuk mendahului tabel 1 sebagai instruksi yang terdapat dalam bagan, maka harus ada penambahan 0. Jadi 0, 09, 0 itu adalah apa istilahnya untuk mendahulunya lah, cirinya gitu. 0, 09, 5, 9, 8. Seperti itu untuk contoh di tabel 2 apabila tidak ada instruksi. Kemudian apabila ada instruksi, ada kalanya dalam bagan terdapat instruksi khusus mengenai penambahan atau penggunaan subdivisi wilayah. Jadi pada umumnya instruksi tersebut berupa perubahan aspek geografis, yaitu 09 dari tabel 1 menjadi 009, 0009, 9 atau tanpa menggunakan 09 dalam penambahan notasi wilayah bagi suatu subjek dokumen. Nah, biasanya instruksi ini berupa add areas notation atau from table 2 to base number. Nah, ini ada keterangan ketika kita melihat bagan nomor klasifikasi itu di DDC ataupun di E-class. Nah, itu ada keterangannya di bawahnya. Lihat juga tambahkan area notasi ini dari tabel 2 untuk base number ini gitu kan. Ada penambahan, jadi ada keterangannya, itu yang membuat enak dalam kita membuat atau membangun nomor klasifikasi. Kemudian kadangkala ini didahului dengan kata-kata geographical treatment atau treatment by specific contains countries by specific countries dan sebagainya. Jadi ini biasanya ada kata-kata seperti ini. Nah, ini ketika ada instruksi. Nah, untuk contoh ya, pertama, political situation and condition. Nah, ketika kita melihat misal ada kata-kata situasi dan kondisi politik di Mesir, jadi kita harus tahu ini di DC itu dijelaskan political situation and condition add to base number 390.9 notasi 01 sampai 09 ini kurang from tabel 2. Jadi ini sudah ditentukan. Oh, ini tuh ketika ada number ini tambahkan base number ini dengan notasi ini. Ya, dari tabel 2. Jadi ketika ada pernyataan situasi kondisi politik di Mesir, maka ini politik kondisi di Mesir ini tentang 320.962. Ini merupakan ini ya hasilnya ya. Untuk rinciannya kita harus tahu situasi dan kondisi politik ini adalah nomor kelasnya adalah 320.9. Kemudian Mesir ini adalah 06. Di sini kan sudah ditunjukkan notasi 019 from tabel 2. Jadi kita harus tahu Mesir ini merupakan wilayah. Di tabel 2 ini notasinya berapa? Notasinya 06. Maka ketika ditambahkan yaitu 320.962. Itu seperti itu. Jadi untuk notasi untuk menentukan notasinya. Oke, ralat. Ini Mesir itu adalah 6. Mesir ini adalah 62 ya teman-teman ya. Saya keliru nyatat. Jadi yaitu dia di 06, yaitu di 06 itu ini 06 itu Afrika. Jadi Mesir itu kan berada di Afrika ya. Di Afrika. Nah, jadi Mesir itu 62 karena di Afrika jadi 662. Jadi ketika ditambahkan adalah 320.962 yaitu merupakan situasi kondisi politik di Mesir. Nah, oke. Kemudian untuk geografi suatu wilayah. Nah, ini ada pada tabel 2 juga. Pembahasan di atas yaitu untuk suatu subjek ditambahkan aspek geografinya.
Nah, bagian ini hanya untuk geografi suatu wilayah, misalnya geografi Jepang, geografi Indonesia, geografi Amerika, geografi yang lain-lainnya yang di suatu daerah, di suatu negara. Nah, cara pembentukannya, angka dasar geografi suatu wilayah 91 ditambahkan dengan notasi wilayah yang diambil dari tabel 2. Rumus untuk geografi suatu wilayah. Misal ada pokoknya geografi apa gitu kan yang menunjukkan suatu wilayah, maka kita harus menggunakan rumus ini. 91 plus notasi wilayah dari tabel 2. Contoh, geografi Indonesia. Kita harus tahu 91 ini rumusnya 91 plus Indonesia itu nomor klasifikasinya berapa? Yaitu 598, yaitu tabel 2 notasi 5 nomor kelasnya adalah 598 yang menunjukkan bahwa dia itu Indonesia. Maka ketika ditambahkan yaitu 915.98. Loh, kenapa kok enggak 91.598? Karena di depan titik itu harus ada 3 digit, di belakang titik juga harus ada 3 digit ataupun lebih. Itu. Nah, untuk sejarah suatu wilayah. Nah, dalam subjek sejarah suatu wilayah untuk mendapatkan notasi 930 sampai 999. Sementara geografi suatu wilayah ini mendapatkan notasi 913 sampai 919. Kalau ditambahkan pembentukan notasi geografi suatu wilayah ini dengan notasi sejarah suatu wilayah, terdapat persamaan unsur dari angka yang diambil dari tabel 2. Bandingkanlah 915.2 itu merupakan geografi Jepang dan 952 ini sejarah Jepang. Jika diperhatikan dalam seksama, notasi di atas ternyata terdapat persamaan angka pembentukannya. Ya. Ini. Jadi kalau geografi ini kan rumusnya 91 plus notasi wilayah ya. Jadi 915.2. 5152 ini merupakan menunjukkan Jepang. 91 ini rumusnya. Kalau sejarah ini adalah 9, Jepang adalah 52. Jadi kalau bedanya geografi sama sejarah, kalau geografi ini menggunakan 91, kalau sejarah itu menggunakan 9. Rumus pembentukan notasi sejarah suatu wilayah dapat dirumuskan 9 plus notasi wilayah. Ingat, kalau geografi kita menggunakan rumus 91 plus notasi wilayah dari tabel 2. Tapi kalau sejarah kita menggunakan 9 plus notasi wilayah. Contoh, sejarah Indonesia. Jika diperinci sebagai berikut. 9 ini kan angka dasar sejarah suatu wilayah ya. Ini rumus ya. Nah, wilayah Indonesia itu berapa? 598. Pak, itu merupakan menunjukkan tabel 2 dia. Nah, ketika digabungkan yaitu 959.8 yang menunjukkan bahwa itu adalah sejarah Indonesia. Paham ya? Oke, kita lanjut ke tabel 3 subdivisi sastra. Nah, ini rangkuman dari tabel 3, 01 subdivisi standar, 08 itu kumpulan tes kesusastraan, 09 sejarah deskripsi penilaian kritis, 1 sampai 8 bentuk-bentuk sastra, yakni 1 sampai 8 ini 1 sampai 8 ini merupakan rinciannya ini. Paham ya? Rincian dari 108 ini merupakan bentuk-bentuk sastra ya. Nah, ini rinciannya ini. Nah, itu. Oke. Nah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan pada tabel 3? Dalam kelas 800 sastra ini dikenal bentuk penyajian khusus yang disebut subdivisi setiap sastra. Subdivision of individual literature. Nah, selanjutnya tercantum dalam tabel 3, misalnya bentuk sastra seperti 1 itu merupakan puisi, ini tadi puisi, terus 2 drama, 3 fiksi. Nah, notasi yang terdapat dalam tabel 3 ini hanya dapat ditambahkan pada notasi dasar suatu sastra di kelas 800. Jadi, untuk tabel 3 ini seringnya ini digunakan untuk tabel kelas 800. Notasi sastra yang berakhiran dengan angka 0, notasi dasarnya adalah 2 angka pertama saja. Contohnya, notasi dasar sastra Inggris ini 82, bukan
80. Jadi ini notasi sastra yang berakhiran dengan angka 0. Ini loh, ini keterangan terakhir. Notasi sastra yang berakhiran dengan angka 0, notasi dasarnya adalah 2 angka pertama saja. Jadi 0-nya ini dihilangkan. Sastra Inggris 820 bukan 2820. Terus sastra Jerman 83 bukan 830. Seperti itu kalau untuk apa tabel 2, tabel 3. Nah, untuk sudah yang apa istilahnya yang sudah terdaftar dalam bagan tetapi belum lengkap. Dalam bagan sudah terdapat notasi yang ditambahkan bentuk sastranya tetapi tidak lengkap. Jika dirasa perlu untuk memperluas notasi tersebut, maka tambahannya dapat diambil dari tabel 3. Contohnya, French drama. Sesungguhnya angka 2 adalah notasi yang terdapat dalam tabel 3. 2 ini, 842 ini merupakan notasi yang terdapat pada tabel 3. Jika akan diperluas, maka notasinya yaitu 842 ini French drama, suatu yang terdaftar sudah terdaftar dalam bagan. Jadi di bagan 800 itu sudah tercatat 842 itu ya French drama seperti itu. Nah, untuk radio dan televisi ini 202 tabel 3. Tabel 3 ini fiksi. Nah, ketika ada ini French drama for radio and television. Nah, maka jumlah notasinya itu adalah 842 titik 842 itu sudah menunjukkan bahwa ini French drama for radio televisi itu. Nah, kemudian jika tidak terdaftar dalam bagan ini, jika di dalam bagan ini belum ditambahkan notasi bentuk sastra untuk memperluas notasinya, maka dilakukan dengan mengambil notasi bentuk sastra yang terdapat pada tabel 3. Contohnya ini fiksi Belanda. Ini kan 839.313. Kita harus preteli sastra Belanda itu nomor klasifikasinya itu berapa? Klasifikasi 893.9. Karena ini di dalam bagan ini belum terdaftar, maka kita harus tahu fiksi ini masuk tabel berapa? Tabel 3. Maka kita menambahkan 839.313. Ini kalau di bagan tidak terdaftar. Tapi kalau ini sudah terdaftar dalam bagan tapi belum lengkap, ini loh French drama udah otomatis drama Prancis kayak gitu. Ini udah jelas. Tapi kalau ini sastra Belanda, kita mau cari fiksi Belanda di bagan nggak ada, maka kita harus menambahkan tersendiri. Fiksi itu nomor tabel berapa untuk notasi di tabel 3 notasi berapa itu. Jadi rumus yang terpenting adalah ini notasi dasar sastra plus notasi bentuk sastra apabila tidak terdaftar dalam bagan. Kalau ini ya udah tinggal dimasukkan saja seperti itu. Oke, untuk pembahasan hari ini seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua nantinya. Teman-teman bisa mempraktekkan di koleksi-koleksi teman-teman yang ada di rumah. Mungkin cukup. Semoga bisa memberikan kemanfaatan untuk teman-teman semua. Cukup sekian. Jangan lupa like ya video ini agar teman-teman bisa mendapatkan kemanfaatan. Cukup sekian dari penjelasan tentang membangun nomor klasifikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.